Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Futoharoh MPDI, yaitu selaku dosen mata kuliah Manajemen Pendidikan Agama Islam luar sekolah, dan teman-temanku yang saya banggakan kelas PAIA semester 4. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5, yaitu yang beranggotakan yang pertama Maya Sari, yang kedua Muhammad Fahri Haidi Rahman, dan yang ketiga yaitu saya sendiri, Salamatul Razilah. Yang bertemakan yaitu manajemen pengelolaan pendidikan keagamaan melalui Majelis Ta'lim. Majelis Ta'lim adalah wadah pembentuk jiwa dan kepribadian yang agamis yang berfungsi sebagai stabilisator dalam seluruh gerak aktivitas kehidupan umat Islam Indonesia. Maka sudah selayaknya kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat, sehingga tercipta insan-insan yang memiliki keseimbangan antara potensi intelektual dan mental spiritual dan dalam upaya menghadapi perubahan zaman yang semakin mengglobal dan maju. Mengingat pelaksanaannya yang fleksibel dan terbuka untuk segala waktu dan kondisi, keberadaan Majelis Ta'lim telah menjadi lembaga pendidikan seumur hidup bagi umat Islam. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memikirkan dan memberdayakan keberadaan Majelis Ta'lim saat ini dan masa mendatang agar bisa bertahan dan terus berkembang lebih baik. Maka dari sinilah kami akan membahas manajemen pengelolaan pendidikan keagamaan Majelis Ta'lim. Poin-poin yang akan kami bahas yaitu yang pertama mengenai pengertian Majelis Ta'lim, jenis dan fungsi dari Majelis Ta'lim. Yang kedua, manajemen pembelajaran dalam Majelis Ta'lim. Yang ketiga, manajemen tenaga pendidik dan peserta didik dalam Majelis Ta'lim. Kemudian yang keempat yaitu manajemen sarana dan prasarana dalam Majelis Ta'lim. Dan yang terakhir yaitu manajemen keuangan dalam Majelis Ta'lim. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian Majelis Ta'lim, jenis dan fungsi dari Majelis Ta'lim, kemudian manajemen pembelajaran dalam Majelis Ta'lim akan disampaikan oleh teman saya yaitu Maya Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Sari. Di sini akan menjelaskan tentang Majelis Ta'lim. Yang pertama, pengertian Majelis Ta'lim. Majelis Ta'lim berasal dari bahasa Arab yang tersusun dari dua kata, majelis yang artinya tempat duduk dan ta'lim yang artinya belajar. Majelis Ta'lim secara istilah yaitu sebuah lembaga pendidikan yang non-formal yang memiliki jamaah dengan jumlah yang relatif banyak, usia yang heterogen, memiliki kurikulum yang berbasis keagamaan, dan waktu yang fleksibel sesuai kebutuhan jamaah. Selain itu, ada beberapa tokoh yang memaparkan tentang pengertian Majelis Ta'lim. Muhsin menyatakan Majelis Ta'lim adalah tempat atau lembaga pendidikan, pelatihan, dan kegiatan belajar mengajar dalam mempelajari, mendalami, dan memahami ilmu pengetahuan agama Islam dan sebagai wadah dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang memberikan kemaslahatan kepada jamaah dan masyarakat sekitar. Yang kedua, fungsi Majelis Ta'lim. Majelis Ta'lim menurut Profesor Arifin menjelaskan sebagai pengokoh landasan hidup manusia Indonesia, khususnya dalam bidang mental spiritual keagamaan Islam, dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya secara integral, lahiriah dan batiniah, duniawi dan ukhrawi secara simultan atau kebersamaan, sesuai dengan tuntunan agama Islam, yaitu iman dan takwa, yang melandaskan kehidupan duniawi dalam segala bidang kegiatannya. Menurut Nurul Huda, fungsi Majelis Ta'lim sebagai lembaga pendidikan non-formal yang pertama membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, sebagai taman rekreasi rohaniah,
karena penyelenggaraannya yang santai. Yang ketiga, sebagai tempat berlangsungnya silaturahmi, misal yang dapat menghidup saburkan dakwah dan ukhuwah Islamiyah. Yang keempat, sebagai sarana dialog yang berkesinambungan antara umat dan ulama. Yang kelima, sebagai media penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat dan bangsa pada umumnya. Yang ketiga, macam-macam majelis ta'lim. Majelis ta'lim yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, antara lain dilihat dari jamaahnya, yaitu majelis ta'lim kaum ibu-ibu, muslimah atau perempuan, majelis ta'lim kaum bapak-bapak, muslimin atau laki-laki, majelis ta'lim kaum remaja, majelis ta'lim anak-anak, majelis ta'lim pencampuran antara laki-laki dan perempuan atau bapak-bapak dengan ibu-ibu. Yang kedua, majelis ta'lim dilihat dari organisasinya, yaitu majelis ta'lim biasa. Biasanya dibentuk oleh masyarakat setempat tanpa memiliki legalitas formal, kecuali hanya untuk memberitahu kepada lembaga pemerintahan setempat. Yang kedua, majelis ta'lim berbentuk yayasan, biasanya telah terdaftar dan memiliki akta notaris. Majelis ta'lim berbentuk ormas, majelis ta'lim di bawah ormas. Yang kedua, dilihat dari tempatnya. Majelis ta'lim yaitu majelis ta'lim masjid atau musola, majelis ta'lim perkantoran, majelis ta'lim perhotelan, majelis ta'lim pabrik atau industri, majelis ta'lim perumahan. Yang keempat, manajemen pembelajaran majelis ta'lim. Secara strategis, majelis-majelis ta'lim menjadi sarana dakwah dan tabligh yang berperan sentral pada pembinaan dan peningkatan kualitas hidup agama Islam. Sesuai tuntunan ajaran agama, majelis ini menyadarkan umat untuk memahami dan mengamalkan agamanya yang berkontekstual di lingkungan hidup sosial budaya dan alam sekitar masing-masing. Menjadikan umat Islam sebagai umatan wasotan yang meneladani kelompok umat lain. Untuk tujuan itu, maka pemimpinnya harus berperan sebagai penunjuk ke jalan kecerahan sikap Islami yang membawa kepada kesehatan mental rohaniyah dan kesadaran fungsional selaku khalifah di bumi sendiri. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manajemen tenaga pendidik dan peserta didik serta sarana dan prasarana dalam majelis ta'lim, yaitu akan disampaikan oleh Muhammad Fahri Haidi Rahman. Ya, saya Muhammad Fahri Haidi Rahman. Saya ingin menjelaskan tentang manajemen tenaga pendidik dan peserta didik. Jadi majelis ta'lim pada umumnya diasuh, dibina dan dibimbing oleh mu'alim atau ulama setempat, baik individu ataupun kelompok. Mereka lah yang pada akhirnya menentukan warna atau mutu majelis ta'lim. Oleh karena itu, hendaknya para mu'alim senantiasa meningkatkan diri baik di bidang pengetahuan agama maupun pengetahuan kemasyarakatan agar dapat membawa majelis ta'lim menghadapi dan menjawab tantangan zaman. Lalu selain itu, antara majelis ta'lim dan mu'alim terdapat hubungan yang kuat dan erat karena majelis ta'lim adalah tempat para mu'alim melaksanakan misi dakwahnya. Para mu'alim melaksanakan dakwahnya tanpa tempat formal, yang dimana pendidikan yang dijalankan di sini tanpa kelas, tanpa ada kurikulum khusus, dan dimanapun bisa dilaksanakan. Pada umumnya majelis ta'lim dikunjungi oleh jamaah yang tetap, artinya seseorang akan mengunjungi majelis ta'lim tertentu berulang atau berkala. Namun demikian, menurut kenyataan belum tentu setiap majelis ta'lim mempunyai catatan peserta, sebab kebebasan dan fleksibilitas adalah salah satu ciri peserta atau jamaah majelis ta'lim, berbeda dengan murid di madrasah atau sekolah. Meski demikian, ada baiknya dilakukan pencatatan terhadap jamaah majelis ta'lim. Tujuannya antara lain untuk mengetahui perkembangan pemahaman dan pengalaman para jamaah terhadap materi taklim. Pencatatan atau pendataan jamaah juga berguna untuk mengetahui kondisi kehidupan sehari-hari jamaahnya.
sehingga majelis taklim bisa membantu manakala jamaah yang bersangkutan menghadapi persoalan. Lalu yang berikutnya, manajemen sarana dan prasarana. Menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang sarana dan prasarana dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sedangkan prasarana yang wajib dimiliki satuan pendidikan: ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang kantin, tempat olahraga, tempat beribadah, tempat bermain, dan ruang yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana adalah semua komponen yang secara langsung dan tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu. Sarana juga berarti segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Kegiatan majelis taklim bisa diselenggarakan di masjid, musola, balai pertemuan, rumah-rumah warga, dan lain-lain. Dengan demikian, tempat kegiatan majelis taklim sangat fleksibel dan tidak terikat dengan tempat atau bangunan tertentu dalam pelaksanaannya. Selain tempat, sarana lain yang penting dimiliki oleh majelis taklim adalah papan tulis dan alat tulis, kitab atau buku pedoman, pengeras suara, alat perekam, bila memungkinkan perlengkapan tulis misalnya komputer dan alat dokumentasi. Bahkan bila perlu, majelis taklim bisa menggunakan sarana media komunikasi misalnya stasiun televisi, stasiun radio, ataupun media massa misalnya koran dan lain-lain. Selain itu, suasana lingkungan dan keterjangkauan menuju tempat pengajaran atau majelis taklim perlu dipertimbangkan agar para jamaah majelis taklim bisa mengikuti dengan nyaman dan mudah. Terima kasih. Untuk materi yang terakhir yaitu mengenai manajemen keuangan dalam majelis taklim yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Langkah yang penting untuk memulai mengaktifkan majelis taklim adalah dengan membuat manajemen administrasi keuangan majelis taklim. Sebab manajemen administrasi keuangan majelis taklim berfungsi sebagai perencanaan keuangan dan pengendali keuangan majelis taklim. Selain itu, dapat juga berguna dalam membuat berbagai keputusan keuangan yang tentunya berhubungan dengan kegiatan majelis taklim. Untuk yang pertama, yaitu perencanaan administrasi keuangan majelis taklim. Hal pertama yang penting yang harus dilakukan dalam kegiatan pelayanan majelis taklim adalah dengan membuat perencanaan kegiatan. Tanpa perencanaan yang matang, tidak akan diperoleh layanan umat yang memuaskan. Kemudian yang kedua yaitu menyusun perencanaan administrasi keuangan dalam majelis taklim. Pengurus majelis taklim harus teliti dalam mengukur berbagai indikator dan potensi yang dimiliki jamaah majelis taklim. Bagi majelis taklim yang berada di lingkungan ekonomi mapan, bisa saja membuat perencanaan kegiatan yang besar dari segi volume pelayanan terhadap jamaah. Mengingat arus kas uang yang masuk juga besar, sebaliknya sumber dana yang kurang dan tidak menentu, perencanaan keuangannya harus betul-betul diperhitungkan. Untuk kesimpulan pada materi ini yaitu majelis taklim adalah sebuah lembaga pendidikan non-formal yang memiliki jamaah dengan jumlah yang relatif banyak, usia yang heterogen, memiliki kurikulum berbasis keagamaan dan waktu yang fleksibel sesuai kebutuhan jamaah. Majelis taklim berfungsi sebagai tempat belajar, sebagai tempat kontak sosial, dan berfungsi mewujudkan minat sosial. Majelis taklim
Bila dilihat dari struktur organisasinya, termasuk organisasi pendidikan luar sekolah, yaitu lembaga pendidikan yang sifatnya non-formal. Majelis taklim pada umumnya diasuh, dibina, dan dibimbing oleh mu'alim, baik individu atau kelompok. Kegiatan majelis taklim sangat fleksibel, tidak terikat dengan tempat atau bangunan tertentu dalam melaksanakannya. Manajemen administrasi keuangan majelis taklim berfungsi sebagai perencanaan keuangan dan mengendali keuangan majelis taklim. Selain itu, dapat juga berguna dalam membuat berbagai keputusan keuangan yang tentunya berhubungan dengan kegiatan majelis taklim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum